Hari ini kita, hari ini kita melanjutkan perkuliahan yang minggu lalu ya. Ini kita masih membicarakan mengenai penyelesaian persamaan diferensial. Nah, sebelum masuk ke kuliah yang hari ini, saya mau sedikit mengulang mengenai kuliah yang minggu lalu. Sebentar, kayaknya saya pakai ini aja biar gampang. Nah, ini adalah perkuliahan kita yang minggu lalu. Kita memulai, oke, memulainya adalah dengan penyelesaian karena di minggu pertama kita bicara mengenai Laplace, terus rekan Anda minta penyelesaian tentang persamaan diferensial. Nah, ini dimulai dengan persamaan diferensial biasa. Ini adalah penyelesaian dari pengintegralan yang akan lebih banyak Anda menggunakan substitusi ataupun dengan parsial, ya. Penyelesaian persamaan diferensial biasa. Nah, kemudian selain itu kita akan bicara mengenai persamaan diferensial tingkat satu dengan pangkat satu. Nah, rata-rata ada dua nanti yang akan kita bicarakan, yaitu persamaan diferensial dengan variabel terpisah, bentuknya seperti ini, jadi benar-benar terpisahkan antara fungsi X dan fungsi Y-nya. Gitu. Kemudian sesudah dia dapat dipisahkan, kita tinggal mengintegralkannya. Nah, pengintegralan kembali yang Anda perlukan adalah penggunaan dari tekniknya. Ya, hati-hati. Kemudian kita punya persamaan diferensial eksak. Bentuknya seperti ini, bentuknya ini adalah persamaan diferensial eksak bentuknya. Nah, dia disebut eksak kalau Anda punya suatu persamaan yang jika diturunkan menghasilkan persamaan diferensial tersebut. Maka kita sebutlah dia sebagai persamaan diferensial eksak. Kemudian ini adalah mengidentifikasi persamaan diferensial eksaknya, kemudian mencoba mencari eh, persamaan awalnya, jadi menyelesaikan persamaan diferensial eksak. Nah, yang hari ini kita akan membicarakan lebih detail tentang ini, kayak gitu. Kemudian ini adalah dengan variabel terpisah. Dengan variabel terpisah ini Anda akan benar-benar memisahkan antara X dan Y-nya, kemudian Anda integralkan. Begitu. Nah, ini teknik pengintegralannya yang penting ya. Eh, Rata-rata semuanya adalah teknik pengintegralan yang penting. Kalau Anda tidak bermasalah dengan teknik pengintegralan, biasanya nggak ada masalah. Kemudian dari suatu penyelesaian Anda akan menggunakan nilai titik awal atau diberitahu nilai titiknya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menemukan nilai C-nya. Begitu. Sesudah Anda menemukan nilai C-nya, masukkan angka-angkanya, maka C-nya akan ketahuan jumlahnya. Begitu. Angkanya berapa, maka itu adalah selesai bentuknya. Ini juga masih dalam bentuk penyelesaian persamaan diferensial. Itu yang kita bicarakan. Nah, hari ini kita akan membicarakan mengenai penyelesaian persamaan diferensial. Lebih tepatnya mengenai persamaan diferensial eksak, begitu. Kemudian kita yang eksak ini yang minggu lalu kita belum selesaikan. Kemudian kita akan melanjutkan perkuliahan berikutnya itu dengan di modul 2, tetapi mengenai kegiatan belajar 2, yaitu bentuk-bentuk persamaan yang dapat dibawa ke persamaan dengan variabel terpisah. Nah, ini yang akan kita selesaikan. Sebenarnya di modul 2 ini terakhir itu akan bicara mengenai faktor integrasi. Dalam faktor integrasi itu adalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan eksaknya. Sebenarnya itu. Tapi saya nggak tahu apakah kita akan punya waktu atau enggak mengenai persamaan eksak ini. Ya, itu yang rencananya kita akan selesaikan di hari ini.
Oke, kalau begitu saya masuk ke kuliah kita hari ini. Hmm. Hari ini kita memulai dengan penyelesaian persamaan diferensial yang merupakan persamaan diferensial eksak. Oke, kita mulai dengan kita punya suatu penyelesaian persamaan diferensial. Bentuknya persamaan diferensial yang kita punya ini adalah biasanya bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah ini mx, y, kemudian kita punya n juga x, y, tetapi dia diturunkannya terhadap dy. Ini sama dengan 0. Suatu persamaan ini dikatakan persamaan diferensial eksak. Sorry, eksak jika Anda memiliki, jika ada, begitu ya, jika ada, ini adalah suatu persamaan yang diturunkan, jika Anda turunkan dia terhadap X dan Y-nya, ini kita tulis dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau dia diturunkan terhadap X dan Y-nya, maka dia akan sama dengan persamaan eksak yang kita miliki. Nah, kalau kita mau menyelesaikan persamaan eksak ini, artinya yang harus kita cari adalah persamaan U ini. Ya, bentuk persamaan U ini. Ini yang harus kita cari. Nah, ini tugas kita selanjutnya. Nah, dari prinsip ini membuat kita punya, oh kalau saya punya eh, turunan yang sama dengan bentuknya mx, y dx plus n dari x, y, dy, ini artinya ini sama dengan saya menuliskan bahwa persamaan saya yang D ini kan dia bilang harus sama dengan mx, berarti ini terhadap dx, berarti kan diturunkan, berarti saya punya dia akan sama dengan persamaan u x, y yang diturunkan terhadap x, dan persamaan dari u x, y yang diturunkan terhadap y. Ups, ini karena variabelnya macam-macam, maka penulisannya tidak pakai D tetapi pakai delta. Ups, bentar ya, apa yang terjadi dengan punya saya? Oh, ini berarti saya punya ini B terhadap B. Nah, ini yang saya punya. Ini akan disebut dengan nol sesuai dengan persamaan pertama yang kita punya. Artinya apa? Artinya kalau ini adalah persamaan yang M, ini kan persamaan yang M, dan ini adalah persamaan yang N, artinya kalau si M saya turunkan terhadap Y, ini kan udah terhadap X, nah, ini saya mau turunkan dia terhadap Y. Kemudian yang N ini kan sudah terhadap Y. Saya turunkan terhadap X, artinya saya punya sesuatu yang sama. Jadi bentuknya seperti ini. Kalau saya punya M, ini adalah X, Y, yang kemudian saya turunkan dia terhadap, tadinya sudah terhadap X, sekarang saya turunkan dia terhadap Y. Begitu. Akibatnya saya akan punya bentuk dari bentuk yang ini. Nah, tadinya kan sudah terhadap X, sekarang diturunkan terhadap Y, maka bentuknya menjadi ini.
begitu. Sedangkan yang N yang saya punya tadinya kan sudah dalam bentuk turunannya terhadap Y. Ini saya turunkan dia terhadap X. Kalau dia diturunkan terhadap X, maka saya punya bentuknya seperti ini. Ini U X, Y yang tadinya sudah diturunkan terhadap Y, kali ini saya turunkan kembali terhadap X. Kalau melihat bentuknya, harusnya dua ini harus sama. Ini harus sama. Nah, kalau dia sama, maka kita akan punya persamaan eksak. Jadi awalnya, kalau persamaan eksak itu Anda harus menemukan bentuk yang ini, yang si U tadi. Oh, sorry. Ini yang si U tadi ini. Nah, sekarang kalau Anda mau mencari persamaan eksak itu gampang melihatnya. Sekarang tinggal kalau dia punya yang ini. Jadi kalau yang turunan, yang ininya, yang persamaan pertamanya ini saya turunkan terhadap Y. Sorry, kok di situ? Ah, Kalau saya ini saya turunkan terhadap Y, haruslah sama dengan yang N saya turunkan terhadap X. Nah, kalau saya punya ini, maka sekarang saya bisa bilang bahwa persamaan saya itu adalah suatu persamaan eksak. Jadi kita merubah, kalau definisi awalnya itu adalah Anda wajib mencari eh, Nah, kalau saya mencari adalah harusnya ada U, nah ini kan harus tebak-tebakan. Saya harus cari nih, ada U-nya. Nah, kalau ini kan udah ada M-nya. Kalau sekarang tinggal saya turunkan si M saya ini terhadap Y, dan saya turunkan M saya ini terhadap X. Kalau keduanya ini sama, maka dia adalah persamaan eksak. Berarti sesudah saya punya persamaan eksak, kita akan cari penyelesaian. Seperti apakah penyelesaiannya? Nah, kita lihat. Jadi ciri pertama adalah Anda harus tahu persamaan eksak itu apa. Nah, kita baru sesudah kita dapat persamaan eksaknya, kita selesaikan. Nah, penyelesaian persamaan kan kita punya persamaan eksak itu adalah M X, Y dx, kemudian ditambah dengan N X, Y Y sama dengan saya punya bentuknya adalah sekarang ini persamaan eksak ini. Ini terhadap Y sama dengan ini terhadap X. Nah, ini yang disebut dengan persamaan eksak. Nah, penyelesaiannya haruslah U X, Y. Tadi kita sudah bilang. Dengan turunan dari U X, Y ini haruslah sama dengan M, Y dx ditambah N X, Y. Yang ini sama dengan begitu. Nah, jadi kita mulai fokus dengan bentuk yang ini. Akibatnya kita lihat, oh kalau begitu, kalau saya mau mencari karena kan yang kita punya itu nantinya adalah yang ini, persamaan ini yang kita punya. Artinya saya harus mencari ini kan penyelesaian.
Nah, penyelesaiannya itu artinya saya akan punya, ini kan harus diturunkan terhadap X. Kalau saya punyanya yang ini untuk mendapatkan yang di sini, berarti kan harus diintegralkan. Jadi kalau dari sini ke sana, nah ini kan diturunkan. Bagaimana sih? Oh, saya punya U yang kalau diturunkan itu akan menghasilkan bentuk yang ini. Nah, kalau saya punya yang di sebelah kanan, berarti untuk dapat U harus saya apakan? Ya harus diintegralkan. Gitu. Prosesnya adalah seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya untuk mencari U dengan persamaan yang saya punya adalah M dan N, maka ini adalah dengan mengintegralkan M saya ini terhadap dx. Kan saya punyanya terhadap dx. Ini. Ini otomatis akan ada tambahan berikutnya karena kan saya punya yang n. Berarti saya punya ini h terhadap i. Karena ini fungsi terhadap i. Nah, kemudian si HY ini bisa saya peroleh dari manakah? Dengan berikutnya mengintegralkannya si n tadi ya, n X, Y kali ini terhadap D. Karena itu dia fungsinya terhadap D. Tetapi biasanya karena kita punya bentuk begini, ini ada sesuatu lagi yang harus dikurangi. Biasanya ada sesuatu di situ yang membuat dia ada tambahannya begitu. Nah, ini yang nantinya kita cari sebagai suatu tambahan perlu atau tidak. Kadang-kadang ini akan sama dengan nol. Kalau ini sama dengan nol, berarti dia hanya berupa konstanta. Tetapi kadang-kadang dia tidak nol. Nah, itu yang harus kita cari berikutnya. Begitu. Jadi, tugas kita sekarang adalah mencari U, bagaimana caranya dengan mengintegralkan M, sehingga kita nanti punya lagi ini, bagaimana caranya dengan mengintegralkan ini, baru kita mencari, mengidentifikasi bentuk yang terakhir sisa. Ini yang akan kita lakukan, atau yang akan kita kerjakan hari sebagian, karena masih ada lagi penyelesaian berikutnya. Tapi topik pertama adalah menyelesaikan ini. Kita lihat ya. Oke, saya ambil ini adalah contoh di buku modul Anda. Nah, ya, ya. Ini adalah contoh 9. Ini ada di modul 2 di kegiatan pelajar pertama. Kalau nggak salah, ini masih kegiatan pelajar pertama. Ini di nomor 9. Rasa. Ya, di 9. Artinya saya coba tuliskan kembali. Nih, saya punya fungsinya ada 3x, kemudian ini adalah xy min 2 dx ditambah pangkat 3 plus 2y du. Sama dengan, kalau Anda mau periksa, ini adalah suatu persamaan eksak. Jadi turunkan saja ini terhadap Y, ini terhadap Y diturunkan, kemudian yang ini terhadap X diturunkan. Kalau Anda menemukan sesuatu yang sama, maka dia adalah persamaan eksak. Nah, ini adalah suatu persamaan eksak. Akibatnya, untuk mencari penyelesaiannya, artinya kan Anda seperti tadi, kita harus mencari persamaan U-nya.
Nah, U-nya bagaimana? Oh, kita integralkan M terhadap X, kemudian ada tambahannya. Oke, kalau begitu langkah pertama ini adalah saya tuliskan U X, Y ini akan sama dengan integral dari, di sini saya tulis M X, Y tambah sesuatu. Kita mencari dulu bentuk yang berarti 3 ini adalah X 2. Nah, ini kalau kita lakukan kan tinggal kita kalikan 3x kuadrat Y min ini kita punya 6x dx. Akibatnya, oh, artinya ini aturan rantai seperti biasa, karena diintegralkannya terhadap X, maka Y merupakan suatu konstanta. Anggap aja dia nggak ada. Pokoknya harus ditulis, jadi dianggap aja dia angka lah, tergantung berapa. Akibatnya kita lihat di X-nya, berarti kan X pangkatnya tambahkan 1 jadi 3, dibagi dengan pangkat baru. Saya punya ini. Ada Y-nya. Oke, tulis. Ini min 6X berarti saya punya ini X kuadrat. Ini 6 dibagi pangkat barunya. Jadi saya punya ini plus HY. Maka saya punya, oh ini jadinya X pangkat 3. Y min 3X kuadrat plus HY. Kan bentuknya begitu. Oh, kalau begitu saya harus cari HY. Dari yang kemarin, dari yang kemarin, dari yang tadi, HY itu dilihat dari integral, ini yang di paling bawah, ini, nah, HY itu dilihat dari integral M-nya, ya, dikurangi sesuatu. Oke lah, kalau begitu saya punya, di sini aja lah ya, saya tuliskan bahwa saya punya HY-nya ini akan sama dengan integral dari N X, Y dy ditambahkan sesuatu. Ah, ini bisa terhadap LXY. Nanti kita cari lagi. Artinya saya punya ini. Berarti saya punya ini adalah N X, Y-nya X pangkat 3 plus 2Y. Berarti saya punya X pangkat 3 plus 2Y. Ini terhadap D. Ditambahkan sesuatu. Begitu. Akibatnya saya akan punya, oh ini terhadap Y. Kalau terhadap Y, maka X-nya itu sebagai konstanta. Akibatnya saya punya ini nggak ada Y, jadi saya akan punya ini Y. Untuk yang di depan dan X pangkat 3-nya adalah anggap sebagai angka konstanta. Sedangkan yang berikutnya saya punya ini terhadap Y, berarti Y yang kita perhitungkan pangkatnya nambah 1, yang ini dibagi dengan pangkat baru. Ini plus L X, Y. Bentuknya begitu. Akibatnya saya punya yang ini adalah pangkat 3 plus Y kuadrat plus L X, Y. Nah, kemudian mau nggak mau sekarang kita cari siapa nih si L X, Y. Nah, tadi kita punya persamaan bahwa bentuk dari, ini dia. Ini bentuk dari yang saya punya, saya bisa lihat dari, nah ini, bahwa turunannya, ini turunan dari fungsi awal yang saya punya. Sebentar, saya harus garis. Nah, ini turunan dari fungsi, ini turunan dari fungsi awal yang saya punya
terhadap Y itu haruslah sama dengan N. Oke, kalau begitu saya lihat yang bentuk yang di sini. Saya punya berarti bentuk awal U X, Y saya itu bentuknya menjadi saya punya X pangkat 3. Y ini dari yang si M min 3X kuadrat min 3X kuadrat. Begitu. Saya punya lagi si HY-nya kan X pangkat 3Y. Oh ya, berarti kan sama ya bentuknya. Ya udah, berarti nggak usah ditulis lagi. Tinggal nambah plus Y kuadrat. Nah, ini yang kita punya plus ini adalah sesuatu tambahannya, katanya begitu. Nah, kalau dia diturunkan terhadap Y, ini diturunkan terhadap Y, maka ini haruslah sama dengan N X, Y saya. Oke, kalau begitu saya cari turunan si kok N. Saya mencari turunan dari U X, Y saya per delta Y. Ini kan berarti diturunkan terhadap Y. Akibatnya kalau diturunkan terhadap Y, saya punya X pangkat 3Y diturunkan terhadap Y itu adalah X pangkat 3. Kemudian min 3X kuadrat diturunkan terhadap Y, berarti dianggap konstanta, berarti ini turunannya 0. Kemudian Y kuadrat diturunkan terhadap Y itu menjadi 2. Kan bentuknya begitu. Ditambah turunannya ini. Terhadap Y. Ya, artinya apa? Saya punya NX saya itu adalah ini. Berarti ini sama. Saya punya. Ini saya akan punya. Ini X pangkat 3 plus 2Y plus R aksen X, Y ini haruslah sama dengan M kan ya. N X, Y. Oh, X, Y-nya itu adalah yang ini. Artinya ini sama dengan 0. Nah, ini adalah 0. Berarti kalau diintegralkan ini akan sama dengan konstan. Begitu. Akibatnya saya punya U X, Y saya, U X, Y saya menjadi bentuk yang ini, tapi L-nya 0. Jadi saya punya ini akan sama dengan X pangkat 3 Y min 3X kuadrat plus Y kuadrat plus konstanta. Karena kalau turunannya 0, maka kan menghasilkan sesuatu yang bernilai konstanta. Begitu. Maka saya sudah punya U-nya. Nah, itu dia. Contoh yang pertama. Supaya lebih mantap, kita lihat contoh yang kedua ya. Kita lihat ini ada di buku Anda di contoh 10. Saya punya fungsinya adalah 2X pangkat 3 min XY kuadrat min 2Y plus 3 dx. Min dari kita punya X kuadrat Y plus 2X dy sama dengan. Kita mau tahu nih, ini tuh eksak atau enggak. Kalau mau tahu eksaknya iya atau enggak, artinya ini sebagai M, ini adalah M, ini X, Y, dan ini sebagai N.
Ini adalah X, nah, si M, X, Y harus diturunkan terhadap Y, dan si N, X, Y harus diturunkan terhadap X. Kalau keduanya sama, maka dia eksak. Jadi kita mulai mencari M, X, Y saya ini adalah 2X pangkat 3 min X, Y kuadrat min 2Y plus 3. Kalau saya turunkan dia terhadap Y, berarti yang X itu konstanta. Maka turunan ini menjadi 0, turunan ini, oh ini ada Y-nya. X-nya dianggap konstanta, berarti X-nya dia, turunan Y-nya menjadi 2Y. Min turunannya terhadap Y menjadi turunan 3, 0. Berarti selesai. Kalau saya punya N ini X, Y itu sama dengan X kuadrat Y plus 2X. Nah, saya akan mencari turunannya terhadap X. Saya habis sebentar ya. Saya harus mencolok dulu. Hmm. Hmm. Ini kalau saya turunkan dia terhadap X, maka konstanta saya, Y saya adalah konstanta. Berarti saya akan punya, nih, oh terhadap X, Y-nya konstanta. Jadi saya punya 2X, Y ini plus 2. Oh, ini pakai persamaannya ada negatif. Jadi ini pakai minus. Akibatnya ini pakai minus. Maka saya punya min 2XY min 2. Sama nih, sama ini. Ah, jadi apa? Oh, jadi persamaan ini adalah persamaan eksak. Untuk mencari persamaan eksak, artinya saya harus menyelesaikan, saya harus menemukan UX, Y. Dan kalau diturunkan, dia akan menghasilkan MX, Y DX plus NX, Y D. Oh, saya harus menemukan U saya. Nah, U saya bagaimana saya temukan? Oh, dia sama dengan tadi, seperti tadi. Integral dari M, X, Y, DX. Nanti saya punya di sini adalah fungsi terhadap I. Oke, kalau begitu saya integralkan dulu lah. Kalau gitu punyanya si M. 2X pangkat 3 min X Y kuadrat min 2Y plus 3 DX plus HY. Nanti kita cari bagaimana HY. Maka saya akan punya dari ini, saya punya ini X-nya pangkat 4 tambah 1 karena terhadap X ya. Yang ini menjadi 2 per, yang ini Y-nya tetap sebagai konstanta, X-nya pangkat 2, yang ini 1/pangkat baru, ini Y kuadrat. Yang di sini min 2Y terhadap X, saya akan punya 2XY plus 3X plus HY. Nah, begitu. Itu yang kita punya yang pertama.
ya. Kemudian sesudah itu kita cari si HY-nya. Oke, saya harus mencari HY. Bentar ya. Kita cari ini. HY-nya itu dari integralnya M, ya. N X, Y, D. Terhadap Y nanti ditambah di sini ada sesuatu lagi. Ini adalah gitu ya. Ini adalah suatu turunan dari suatu fungsi misalnya gitu. Jadi kita lihat integral saya M-nya itu adalah X kuadrat Y plus 2X. X kuadrat Y, betul, plus 2X. Plus 2X ini terhadap Y saya. Ups, DY. Ini ditambah sesuatu yang nanti kita cari. Ini X-nya dianggap konstanta, maka X kuadratnya tetap, Y-nya karena diintegralkan terhadap Y tambah pangkat, maka ini menjadi begitu. Kemudian ditambah X-nya sebagai konstanta, saya punya Y tambah pangkat, berarti saya punya gitu. Plus L saya. Nah, bentuknya begitu. Ini HY-nya. Maka U-nya yang saya punya, bentuk U yang saya punya, dari yang tadi saya punyanya. Oke, 2/4 X pangkat 4, 2/4 X pangkat 4, kemudian min setengah X kuadrat Y kuadrat min 2XY plus 3X gitu ya. Nah, ini dari yang tadi, kemudian saya punya karena ini itu pakai minus kan, nah, ini tuh ada minusnya, ini ada minusnya, ini ada minusnya, tapi punya semua begitu ya bentuknya. Sebentar, kenapa yang di sini 2XY, kalau yang di sini XY kuadrat, ini 2X betul. Saya punya 2X betul. Saya punya Y kuadrat bentuknya ya. Hmm, 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 hmm. Oke, jadi akibatnya saya punya ini. Itu adalah bandingkan dengan HY yang saya punya. HY yang saya punya ini sama dengan yang di sini. Ya. Nah, kemudian berarti ini belum ada. Oke, berarti U yang saya punya ini adalah 2/4 X pangkat 4 min ini adalah setengah X kuadrat Y kuadrat. Saya punya XY kuadrat ini min 2XY plus 3X. Di sini masih ada L dari X, Y.
plus ini L X, Y. Akibatnya saya harus mencari kembali untuk si L ini. Nah, bentuknya sama kayak tadi, bahwa turunan dari N X, Y saya terhadap, sebentar, tadi terhadap Y. Oh, ini bukan N, ini U. Ini U X, Y saya ini haruslah sama dengan N X, Y saya. Maka kita turunkanlah punya saya itu menjadi, hmm, kalau saya turunkan dia si ini U X, Y saya terhadap Y. Berarti yang ini X ini adalah 0. Begitu. Kemudian yang saya punya lagi berikutnya adalah bentuk dari ini. Setengah ini turunannya terhadap Y. Berarti saya punya min ini diturunkan, Y kuadrat diturunkan 2Y, habis saya punya ini X kuadrat. Sebentar, bukan saya mana. X kuadrat Y. Bentuknya itu. Kemudian saya punya lagi dari yang di sini adalah turunannya saya terhadap X. Turunannya saya terhadap X itu menjadi -2. Minus turunannya terhadap, oh sorry, terhadap Y, jadi saya punya -2X. Begitu. Ini turunannya terhadap Y itu adalah 0. Berarti saya punya kembali ini menjadi turunannya terhadap Y. Ya, ini turunannya terhadap Y. N-nya sendiri adalah ini. Uh, ini N. Oh, artinya apa? L aksen X, Y saya itu 0. Kalau turunannya 0, maka ininya adalah konstanta. Akibatnya U X, Y saya itu menjadi setengah X pangkat 4, kan 2/4 itu setengah ya. Min setengah X kuadrat Y kuadrat min 2XY plus 3X plus suatu konstan. Nah, itu dia yang kita punya terhadap U. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan Kak? Enggak. Ini antara mau saya tambah soalnya seperti yang itu atau kita masuk ke bentuk baru. Ada pertanyaan Kak? Belum ada. Saya masuk bentuk baru ya. Mudah-mudahan yang nomor contoh sebelahnya bisa. Kalau ada masalah, ngomong ya. Nanti saya bahas. Atau saya bahas di yang terakhir. Ya, kita akan bahas bentuk nomor 11 contoh itu di akhir. Nah, perhatikan kemudian kita masuk ke persamaan. Bentar, judulnya saya lupa secara umum. Nah, ini dia. Bentuk-bentuk persamaan yang dapat dibawa ke persamaan dengan bentuk variabel terpisah.
Jadi bentuk-bentuk persamaan nanti yang kalau dia kelihatannya sih bukan persamaan terpisah, tapi kemudian bisa kita lakukan sesuatu sehingga dia menjadi variabel terpisah. Ya, jadi ini masih persamaan yang bukan eksak, ya. Persamaan eksaknya nanti kita lihat. Ya, oke. Yang pertama bentuknya adalah persamaan diferensial homogen. Ini saya tulis di sebelumnya dulu. Ini ada di modul 2 ya. Ini adalah bentuk-bentuk persamaan yang dapat dibawa ke persamaan dengan variabel terpisah. Kalau dengan variabel terpisah kan Anda tinggal menghitung penerapannya nanti. Kita sudah jawab gini. Ya. Yang pertama bentuknya itu adalah persamaan diferensial. Nah, kita lihat pasti yang dimaksud dengan persamaan diferensial homogen. Persamaan diferensial homogen itu adalah suatu persamaan fxy itu dikatakan homogen berpangkat n jika Anda bisa punya ini. F jadi nilai X-nya kita ganti menjadi lambda X, nilainya kita ganti dengan lambda Y, ternyata dia menghasilkan bentuk yang sama dengan lambda N F X. Nah, N yang di sini menjadi pangkat. Ini yang disebut dengan homogen berpangkat. Kita lihat contohnya ya. Ini contoh yang pertama. Oh, kalau saya punya fx, y saya itu sama dengan x pangkat 4 min x pangkat 3 y. Kalau saya masukkan si lambda x-nya ke lambda y ke x dan y-nya, saya akan punya bentuk begini. Posisi ini pindahin ke sini. Jadi ini dimasukkan dengan lambda x pangkat 4 min yang di sini lambda x pangkat 3. Kemudian posisi lambda y menggantikan y, oh, berarti ini. Nah, begitu. Akibatnya Anda punya ini lambda pangkat 4 X pangkat 4 min lambda pangkat 3 X pangkat 3 lambda. Jadi saya bisa punya lambda 4 X pangkat 4 min lambda 4 X pangkat 3. Jadi Anda punya lambda 4 dalam kurung X pangkat 4 min X3. Di mana ini sama dengan ini. Jadi akibatnya saya punya lambda 4 F X. Ya, ini contoh yang kedua, bentuknya masih sama, bahwa Anda punya Gx, Y-nya itu adalah X per akar X kuadrat plus Y kuadrat. Untuk tahu dia homogen atau enggak, tinggal masukkan G, ini lambda X, yang ini lambda Y. Begitu, maka Anda punya ini adalah lambda X, yang ini menjadi akar, ini adalah lambda X kuadrat ditambah lambda Y kuadrat. Akibatnya ini adalah lambda X, yang ini menjadi
lambda kuadrat X kuadrat ditambah lambda ini pakai kurung. Lambda kuadrat Y kuadrat. Maka saya punya ini lambda X, A, ini A, ini lambda kuadrat, ini X kuadrat plus Y kuadrat. Maka dia akan sama dengan lambda X per akar dari lambda kuadrat itu jadi lambda. Nah, kurung ini X kuadrat plus Y kuadrat. Ini boleh coret, ini boleh coret. Maka bentuk ini akan sama dengan G X, Y. Nah, bentuknya sama. Maka kalau tadi saya punya pangkatnya, jadi F yang tadi yang contoh pertama, dia homogen berpangkat 4. Yang dua, si G, dia juga homogen, tapi pangkatnya 0. Karena pangkat 0 kan 1, menghasilkan bentuk yang sama. Gitu. Itu contohnya. Ya, kalau ternyata Anda tidak berhasil menemukan yang bentuk seperti ini, lambdanya nggak bisa sama, ya artinya jadi kalau tidak berhasil menemukan bentuk seperti ini, nah ini ya artinya apa? Ya artinya dia bukan homogen. Gitu ya. Nah, yang kemudian kita mau lihat itu adalah persamaan eksak. Apa yang terjadi dengan persamaan diferensial eksak? Kalau Anda punya persamaan diferensial ini bentuknya kan tadi nx, y dx ditambah nx, y dy. Ini sama dengan, nah, dia dikatakan homogen jika fungsi x, y, dan jadi harus keduanya ya, dan n x, y keduanya homogen dan pangkatnya harus sama. Ups. Berpangkat. Kalau dia sama-sama homogen dan pangkatnya sama, maka bentuk mx eh, sama saya. Ya, kalau dia sama-sama homogen dan pangkatnya sama, maka kita bisa bilang bahwa dia adalah sesuatu yang homogen. Kalau ternyata dia homogen sih keduanya, tapi pangkat berarti dia bukan bentuk itu, ya. Bukan bentuk homogen, homogen. Ya, homogen saat masing-masing, tapi karena pangkatnya sama, tidak sama ya, berarti dia bukan. Ya. Oke. Nah, kalau ternyata dia homogen, bagaimana signifikannya? Maka kalau samaannya homogen, maka ini saya agak lambat. Nah,
Jika M, X, DX saya itu adalah sesuatu yang homogen, maka yang dilakukan adalah substitusi. Maka substitusi si Y menjadi P dikalikan X, kemudian akibatnya DY itu akan sama dengan V dx plus X dV. Begitu. Maka dia akan membawa persamaan diferensial yang kita punya di dengan mensubstitusi, jadi mengubah si Y di sini ke dalam bentuk ini, kemudian DY-nya, ini Y-nya juga diubah ke dalam bentuk ini, maka Anda akan punya persamaannya sebentar. Nah, ini Anda punya. Jadi dengan mensubstitusi ini, Anda punya persamaan yang bentuknya seperti ini. Dan ini adalah persamaan diferensial terpisah. Terpisahkan ya integralannya ya, itu dia. Kemudian, habis. Bentar ya, saya harus nambah kertas. Kalau Anda punya persamaan diferensial linear, dia tak homogen. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kita punya bentuknya empat ya, yang tadi persamaan diferensial yang tadi yang eksak, kemudian kita punya nanti persamaan diferensial linear yang homogen, itu ada dua kasus. Yang satu lagi adalah persamaan diferensial dengan bentuknya yang berbeda lagi. Jadi kita punya empat jenis. Oke, kita mulai dulu atau saya mulai dengan contoh yang eksaknya dulu biar selesai bahannya. Nah, nah, ini saya ambil yang eksak dulu biar selesai kasusnya masing-masing ya. Ini ada di contoh Anda, ini adalah contoh C. Sebentar, di mana ya? Di contoh satu itu Anda akan punya eh, soal-soal A, B, C, D, E, F, begitu. Kan jadi ini contoh satu di satu D itu fungsinya adalah X yang Y per X min Y
ini adalah gitu. Ditambah gitu. Eh, ini terdapat dan yang ini diturunkan terus hingga punya sesuatu apa dia merupakan eh, kemudian kita lihat saya punya bentuk yang seperti ini kita masukkan ini adalah f x, y ini artinya adalah x sin y per x min y cos y per x. Kalau ini saya ubah atau masukkan menjadi lambda X dan lambda Y, maka saya punya lambda X ini menjadi sin lambda Y per lambda X min lambda Y ini adalah cos lambda Y per lambda X. Ini boleh coret. Ini boleh coret. Akibatnya saya punya lambdanya saya keluarkan, saya punya X sin Y per X min Y cos Y per X. Maka ini menjadi, ini sama-sama fx, Y yang awal. Dia menjadi lambda, sorry, lambda gitu, ini adalah fx, Y. Sedangkan kalau saya punya ini adalah X, Y yang sama dengan X cos Y per X. Begitu kalau saya punya lambda X, lambda Y, saya akan punya lambda X cos lambda Y per lambda X. Ini boleh coret, ini bisa. Maka saya punya ini menjadi Y, ini adalah X, Y. Oh, ini adalah homogen, derajatnya adalah 1. Ini adalah homogen, derajatnya 1. Akibatnya apa? Akibatnya ini homogen. PDP. Oh, kalau dia sudah homogen, selanjutnya kita mau melihat penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya berdasarkan yang di sini, kalau dia homogen, maka kita substitusikan. Y sama dengan Vx dan dy-nya sama dengan Vdx plus Vdv. Jadi, saya kembali menuliskan bentuk soalnya. Saya punya ini X in Y per X, Y cos X ditambah X ini adalah cos Y per X D sama dengan itu mensubstitusikan tadi substitusi Y sama dengan Vx, berarti Anda akan punya dy yang sama dengan V dx plus dv. Maka bentuk yang ini berubah nih. Nah, saya punya ini menjadi X sin
Kalau saya punya Y sama dengan Vx, berarti Y per X saya sama dengan V. Berarti ini menjadi sin V. Min Y saya menjadi Vx. Ini menjadi Vx, ini menjadi cos, ini menjadi V. Ini adalah Dx. Ditambah saya punya X-nya ini tetap, kemudian saya punya cos, Y per X-nya menjadi V, DY-nya menjadi V dx plus X dV. Sama dengan kita. Maka saya punya bentuk dari X sin V min, oh sorry, ini pakai dx, ada ini dx min Vx cos V dx plus saya kalikan dengan yang ada di sini, berarti Vx cos V dx ditambah X kuadrat cos V dV sama dengan kita. Ini bisa saling mengurangi. Hilang nih. Saling hilang. Akibatnya saya punya X sin V dx plus X kuadrat cos V dV sama dengan 0. Oh, ini ternyata dia berubah. Berubahlah dia menjadi bentuk yang terpisahkan. Karena lihat, ini X, ini V, ini X, ini V. Bedakan dengan ini, ada di sini X, yang di sini sin Y per X. Ini kan jadi satu. Ini juga jadi satu. Nggak bisa dipisahkan dia. Kalau ini bisa dipisahkan. Saya memisahkan yang X-nya di sebelah kiri, jadi saya punya X per X kuadrat dx ditambah ini adalah cos V per sin V dV yang sama dengan selesaikan nih. Penyelesaiannya harus ingat teknik pengintegralan. Saya selesaikan ya. Saya punya ini menjadi integral super X dx, X per X kuadrat jadi super X ya. Integral sin teknik pengintegralan nih. Harus ingat, betul ini adalah menjadi mutlak. Yang ini, saya tulis ulang di sebelah kanan. Kalau saya punya ini adalah cos V, ini sin V dV. Saya punya sin, saya punya cos. Sin dan turunannya. Saya punya fungsinya sin, turunannya adalah cos. Maka saya punya bentuknya menjadi U sama dengan sin V, U saya sama turunan dari sin. Cos dV. Jadi nanti ini adalah integral cos per sin V dV sama dengan integral dV itu adalah d per sin V-nya U. Maka saya punya ini adalah ln harga megang U plus C. Tapi saya nggak mau dalam bentuk U.
Dia harus dalam bentuk V karena kita ngomongin dari awal V, maka dia menjadi len harga mutlak sin V. Akibatnya ini adalah eh lemnya dulu bentar kok ini menjadi len harga mutlak sin V plus C. Oh, kalau begitu sin V, V-nya tadi apa ya? V-nya itu adalah Y per X. Maka saya punya ini. Harga mutlak X plus len sin Y per X. Betul? Y per X. Ya, plus C sama dengan begitu. Kalau tambah ini menjadi len, begitu. Ini adalah kali X sin Y per X plus C sama dengan. Nanti kalau mau di eh, eksponenkan, maka Anda akan punya X sin Y per X eh, eksponensial EC. Gitu. Ya, itu yang kita punya untuk contoh yang pertama. Yang Oke, kemudian kita lihat bentuk yang berikut. Bentuk yang berikutnya itu bisa dilihat dari tadi saya punya persamaan diferensial, kemudian saya punya ini. Berikutnya, kalau tadi sudah bicara mengenai sesuatu yang eksak, yang kemudian kita substitusikan dengan bentuk Y sama dengan Vx. Nah, kali ini kita punya lagi bentuk dari persamaan diferensial linear tak homogen. Ini bentuk yang berikutnya. Dari persamaan yang bentuknya tak homogen ini, Anda akan ketemu bentuk dari persamaannya itu adalah seperti ini. Tambah dengan 2x plus B2Y plus C2D. Ini bentuk yang berikutnya. Syaratnya adalah C1 tidak boleh 0 dan C2 juga tidak boleh. Begitu. Nah, pada kasus ini Anda akan ketemu dua kasus. Kasus yang pertama itu adalah kasus di mana A1, B1
min A2 B2 sama dengan. Nah, kalau ketemu yang ini, Anda lakukan transformasi. Nah, transformasi ini menjadi ini dengan A1X plus B1Y sama dengan T. Akibatnya Anda akan punya DY-nya sama dengan DT min A1 DX per B1. Begitu. Ini yang akan Anda punya. Akibat dari transformasi ini, Anda akan punya PX, T DX ditambah Q X, T DY yang sama dengan. Nah, ini terpisahkan. Bentuknya sama kayak yang tadi. Nanti Anda setelah transformasi yang ini, nah, sesudah transformasi seperti ini, Anda akan punya sesuatu yang dapat dipisahkan. Variabelnya menjadi variabel terpisahkan. Dengan variabel yang terpisahkan, Anda tinggal mengintegrasikannya. Sedangkan pada kasus 2, Anda akan punya ciri kasus yang kedua, itu adalah A1 B1 min A2 B2 ini tidak sama dengan. Akibatnya apa? Akibatnya Anda perlu mensubstitusikan Anda harus mensubstitusikan X sama dengan U plus X0, kemudian mengakibatkan Anda punya DX-nya sama dengan DU, kemudian Anda punya Y yang sama dengan V plus Y0. Dengan akibatnya Anda punya DY yang sama dengan DV. Ini. Kemudian Anda akan punya bentuk dari di sini dengan X sama dengan X0 ini dan Y yang sama dengan Y0 adalah penyelesaian sistem persamaan. Nah, itu dia yang kita punya untuk yang kasus kedua. Akibatnya, bentar. Ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan ini sudah selesai ini. A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0 dan A2 X plus B2Y plus C2 sama dengan. Jadi penyelesaian dari ini Anda punya ini. Ya, begitu. Nah, mensubstitusikan yang ini nanti membuat Anda punya bentuk ini. A1U plus B1V DU yang sama dengan A2U plus B2V DV harusnya. Nah, begitu. Punya ini adalah suatu persamaan homogen pangkat 1. Maka kemudian kembali ditransformasikan di panjangnya.
Ini adalah transformasi begitu dari transformasikan kembali V-nya sama dengan TU. Akibatnya dV-nya sama dengan TDU plus UDT. Maka nanti akan Anda peroleh suatu persamaan. Ini adalah, sorry, ini tadi. Ini adalah suatu persamaan TU, T DU yang ditambahkan dengan QU, T DT yang sama ini. Ah, kalau sudah punya ini, maka ini merupakan suatu variabel yang dapat dipisahkan. Bentuknya adalah itu. Hmm, kita lihat contohnya mungkin. hmm, Oh, bentuk Anda nggak ada contohnya. Oke. Oh, yang di linearnya nggak ada. Hmm, yang C ini yang berubah, kemudian yang D. Jadi saya langsungkan saja, ada satu lagi modelnya yang harus kita pelajari, yaitu ini dia. Yang satunya lagi kan kalau tadi ini persamaan diferensial linear yang tidak homogen. Kemudian bentuknya seperti itu, maka Anda akan punya kasus yang pertama ataupun bentuk kasus yang kedua, di mana kemudian Anda mengubah dia, begitu ya? Nah, ini ada satu lagi kasus C, yaitu ini adalah persamaan diferensial dari bentuk ini ya. Nah, ini adalah Y, ini Fx, Y, Dx ditambah Y, ini adalah Gx, Y, Dy yang sama dengan. Kalau ketemu bentuk ini berarti ini adalah fungsi yang tidak dapat terpisahkan antara X dan Y-nya. Ini dapat terpisahkan antara Y dan X-nya. Maka ini kita transformasikan bentuknya dalam bentuk X, Y sama dengan Z, kemudian Y yang sama dengan Z per X, akibatnya kita punya DY sama dengan X dz min Z dx per X kuadrat. Kita punya ini. Nah, bentuk ini nanti membuat Anda punya suatu persamaan diferensial bentuknya Px, Z dx plus Q, ini adalah X, Z dz. Nah, ini sudah terpisahkan. Nah, ini jadi mudah bentuknya. Kita lihat contohnya ya. Entah, saya harus mencari. Oh, ya. Ini contohnya adalah bentuk di contoh satu, tetapi ini yang C. Ya,
Nah, yang contoh yang ini tadi belum saya tayangkan. Nanti contohnya kita lihat. Itu ada di nomor F. Ini contohnya saya punya bentuknya menjadi ini. X, Y kuadrat plus Y. Dx ditambah X kuadrat Y min X di. Ini sama dengan nol. Akibatnya saya rubah bentuknya. Bentuk ini menjadi, ini Y-nya saya keluarkan, ini menjadi X, Y plus 1 dx. Yang ini Y, X-nya saya keluarkan menghasilkan bentuk X, Y min 1 D. Ini sama dengan nol. Maka ini bentuknya menjadi Y F X, Y dx plus X F X, Y D. Oh, ini bukan F tetapi G. Ini menjadi G. Hmm, begitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita punya bentuk persamaan yang ini. Kita punya persamaan. Maka kita transformasikanlah bentuknya menjadi transformasi yang ini. XY sama dengan Z. Saya transformasikan bentuk XY sama dengan Z. Kemudian saya punya Y-nya itu menjadi Z per X. Nah, akibatnya saya punya DY saya itu menjadi X DZ min Z dx per X kuadrat. Nah, gitu. Akibatnya ini saya rubah bentuknya. Y-nya menjadi Z per X, ini menjadi XY-nya adalah Z plus 1 dx. Kemudian plus X-nya saya punya tetap dalam bentuk X. Kemudian XY-nya itu ada Z, ini min 1. Begitu. DY-nya saya ganti menjadi X D Z min Z dx per X kuadrat. Nah, akibatnya saya punya bentuknya. Saya punya ini menjadi bentar. Pelan-pelan ya, satu-satu ya. Saya buat ZX, saya masih tetap bentuknya ini adalah Z plus 1 DX. Kemudian saya punya bentuknya menjadi, sebentar, toh. Ini adalah, ini catat ya, ini catat. Nah, jadi saya punya yang di sini adalah Z min 1 per X, kemudian dikali X dz min Z min 1 per X Z dz. Nah, oke, jadi saya punya bentuknya.
apa yang saya punya? Ini saya punya ada, ini saya buat lagi. Nih, ini coret dengan X, ini coret. Nah, maka persamaan akhir saya menjadi habis kertas nih. Bentar ya. Saya stop screen dulu ya. Nah, ini jadi saya punya bentuk terakhir adalah ini Z per X. Ini adalah Z plus 1 DX plus Z min 1 karena soal coret udah DZ. Kemudian saya punya min Z per X yang di sini adalah Z min 1 DZ. DZ atau DX? DZ. DX dong. Ini kan, bentar, mana saya punya. Ini kan DX. Ya, ini harusnya DX. Ini menjadi DX. Nah, jadi akibatnya yang ini menjadi DX. Sekarang jadi saya punya ini adalah DX. Ini sama dengan kita. Nah, perhatikan bahwa, oh ya, saya hapus satu aja deh. Ini Z kuadrat per X dx plus 1 per X dx plus Z min 1 dz min Z kuadrat per X dx plus 1 per X dx sama dengan 0. Ya, kurung yang ini saya buka, kurung yang ini saya buka. Menghasilkan ini boleh coret. Yang ini ditambahkan. Jadi saya punya 2 per X dx plus Z min 1 dz sama dengan 0. Lah, ini kan sudah terpisah kan? Ya, ini menjadi sesuatu yang sudah berhasil saya pisahkan. Ya. Ups, ini tuh ada Z-nya. Z plus 1, berarti di sini ada Z-nya. Aduh, maaf ya. Beginilah. Sudah lelah. Nah, ini Z. Berarti saya punya ini 2Z. Oh, ini belum terpisahkan, Bu. Z-Z-nya dikumpulkan, X-X-nya dikumpulkan. Siap. Jadi saya punya 2 per X dx. Begitu saya punya berikutnya adalah plus ini adalah Z min 1
per Z. DZ sama dengan begitu. Hmm, dapat? Bisa? Nah, Bo, ini tinggal diintegralkan sih aslinya. Oke, ini akan sama dengan 2 integral seper X dx itu ditambah. Oh, kalau saya punya Z min 1 dibagi dengan Z. Saya punya satu dikalikan Z itu Z, dikurangi, maka saya punya ini adalah min 1. Berarti bentuk Z min 1 per Z, jadi di sini saya tulis ya. Ini Z min 1 per Z akan sama dengan 1 min 1 per Z. Maka ini menjadi integral. Oh, integral 1 min 1 per Z dz. Maka ini menjadi 2 ln harga mutlak X ditambah saya punya ini adalah Z, yang ini min ln harga mutlak Z. Gitu. Plus C. Hmm. Z-nya tadi kita misalkan apa? Z-nya adalah XY, berarti semuanya harus dikembalikan. Ini menjadi 2 ln harga mutlak X, ini adalah XY, ini adalah min ln harga mutlak XY plus C. Ini sama. Itu dia bentuk pengintegralannya. Itu yang saya punya. Bentar, lalu apalagi kayak apa? Oh, ini berarti yang tersisa adalah yang satu lagi yang kita punya adalah bentuk yang di sini. Oke, bentar ya. Hmm. Oke, kita masih ada waktu kan rasanya ya. Nah, kalau bentuk yang ini, kasus yang di sini, nah kita punya itu ada di contoh satu yang F. Ini adalah di contoh satu tetapi yang K. Maka bentuknya dari contoh satu yang F itu adalah kita punya bentuknya adalah X plus Y plus 1 dx ditambah ini 2X plus 2Y plus 1 dx. Ini yang sama dengan akibatnya dia adalah koefisiennya. Ini adalah persamaan diferensial yang linear, tetapi dia tak homogen. Jadi kita punya yang ini. Persamaan diferensial linear, tetapi bentuk ini C1, C2-nya tidak sama. Begitu. Ini bentuk yang F-nya. Begitu.
Nah, dari ini kita akan punya pentransferannya itu adalah bentuk sebentar. Kita lihat yang bentuk ya, mana tadi? Nih ya, kita akan mentransfernya ke dalam bentuk yang ini. Kita lihat ya. Hmm, jadinya kita akan mentransformasikan bentuk, bentar ya. Oke, kan kalau begini bentuknya saya akan punya ini sebagai a satunya satu, ini b satunya adalah satu, di sini a satunya adalah dua, a duanya adalah dua, b duanya adalah dua, di sini c satunya sama dengan satu tidak nol, di sini c duanya sama dengan satu tidak nol. Kemudian akibatnya saya punya A1, B1 min A2, B2, yaitu satu kali satu min 2 kali 2, berarti saya punya satu min 4, ini tidak nol. Oke, berarti saya punya kasus yang kedua dong. Oke, karena saya punya kasus yang kedua, maka mau enggak mau bentuk yang itu saya transformasikan ke dalam bentuk, bentar ya, bentar, kok saya jadi bingung ini bentuknya. Oh ya, maka saya transformasikanlah bentuknya ya menjadi X plus Y ini sama dengan T. Nah, ini akibatnya saya akan punya dari sini adalah dx plus dy sama dengan dt. Akibatnya dy saya sama dengan dt min dx. Oke, akibatnya bentuk yang ini, sorry, mana tadi? Ini saya transformasikan dia berubah menjadi bentuknya adalah ya, saya punya menjadi yang di sini adalah T plus 1 dx ditambah ini menjadikan ini 2 x plus y plus 1 dy sama dengan nol. Akibatnya saya punya ini adalah T plus 1 dx ditambah ini 2 x plus y-nya adalah T plus 1 dy-nya adalah dt min dx sama dengan nol. Itu ya. Jadi saya punya ini adalah T dx plus dx plus saya akan punya hmm, gini aja deh 2T plus 1 dt min di sini 2
T plus 1 dx. Ah, jadi saya punya T dx plus dx plus 2T plus 1 dt min 2T min dx sama dengan inilah, inilah. Yang ini min 2T, oh ini min 2T dx. Min 2T dx dan plus T dx saya punya min T dx. Akibatnya saya punya dari sini menjadi min T dx plus 2T plus 1 dt sama dengan, oh ini kan udah terpisahkan nih. Yang mintanya tinggal diturunkan saja. Begitu. Jadi saya punya bentuknya. Saya tulis ulang ya supaya kelihatan. Ini min T dx. Kemudian saya punya 2T plus 1 dt sama dengan. Nah, jadi kalau dibagi dengan minus T, saya akan punya dx ini menjadi min. Min ini 2T plus 1, ini min per T. dt sama dengan. Oh, saya punya 2T plus 1 dibagi T. Kan saya punya 2, ini adalah 2T kurangin 1. Maka 2T plus 1 saya menjadi 2 min seperti. Jadi ini adalah dx min, bentuknya ini menjadi 2 min seperti dt. Sama dengan 0. Maka saya punya integral dx ditambah gitu ya, min 2 plus seperti dt sama dengan 0. Jadi saya punya ini adalah x, ini min 2t, yang ini plus aja 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 len harga mutlak t sama dengan. Ups, t-nya apa tadi? Oh, ekspresi. Jadi saya punya di sini x min 2 x plus y plus len x plus y sama dengan, oh x min 2 x berarti saya punya min x, berarti saya punya min x min 2y ditambah len harga mutlak x plus y sama dengan. Nah, ini dia yang saya punya di akhirnya. Begitu. Ya. Oke, ini contoh kayaknya terakhir yang bisa saya berikan pada Anda. Kalau yang lainnya sih hanya berupa contoh satu ya. Di contoh satu itu, oh ternyata yang lainnya itu hanya pemisahan biasa, pemisahan pengintegralan. Jadi sudah terpisah, tinggal Anda integralkan langsung. Begitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Contoh 5 itu adalah contoh yang kedua dari bentuk linier homogen tadi. Ini linier yang tak homogen tadi. Nah, itu adalah yang di contoh 5. Ya.
Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, gitu ya, untuk Anda semua. Doa saya selalu untuk pada akhirnya pasti adalah eh, pemahaman dari matematiknya, kemudian nanti di ujiannya. Mudah-mudahan memudahkan Anda semua. Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan kah? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya ini adalah akhir dari pertemuan kita karena tutorial yang saya berikan hanya 3 kali dan ini sudah yang ketiga. Mohon maaf jika ada salah kata, ada salah perbuatan, mohon dimaafkan. Eh, itu akhir kata saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.